Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi amitna alaina lanazkuruhu binawa'idz dzikra wa ta'at. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil anbiya'i wal mursalin was sa'iril bariyat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil 'adzim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini kita bisa berkumpul bersama-sama orang baik di tempat yang baik dengan tujuan yang baik, sama-sama ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejenak sembari kita beriktikaf, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berkenan meringankan langkah kita, melembutkan hati kita, sehingga sama-sama kita dapat hadir rawuh di Masjid Darussalam ini dalam rangka memenuhi panggilan dan undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Maka patut kiranya melalui mimbar yang mulia ini khatib ingin berwasiat takwa, khususnya berwasiat takwa kepada pribadi khatib sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, juga berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bermodal takwa inilah insya Allah dimanapun kita melangkah, di situ langit kita junjung, bumi kita pijak, hidup kita akan tenang, nyaman di bawah lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan satu perintah pun jika sekiranya perintah itu tidak ada hikmah dan manfaatnya bagi yang melaksanakannya. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita sudah pasti ada hikmah dan manfaatnya bagi yang melaksanakannya. Seperti apa misalnya haji dan kurban contohnya. Lalu apa hikmah dan manfaat di balik perintah untuk melaksanakan haji dan kurban? Maka hikmah
dan manfaat dibalik melaksanakan haji dan kurban itu diantaranya agar menumbuhkan ruhut talbiyah di dalam diri kita. Lalu apa ruhut talbiyah itu? Ruhut talbiyah adalah semangat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, panggilan Allah di dunia ini ada 3 panggilan. Yang pertama, panggilan Allah kepada kita lewat muadzin atau azan yang disebut dengan panggilan sholat. Dikandung maksud dengan panggilan sholat ini agar kelak kita menjadi orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat sholat ini. As-sholatu imaduddin wa man aqamaha waqad aqamaddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Sanjangipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya tadi, barang siapa yang mendirikan salat berarti menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat berarti jelas merubuhkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jika kita ingin nantinya akan mendapatkan pertolongan dari Allah, mari sama-sama kita tegakkan agama Allah lewat perintahnya yang namanya salat. Sebagaimana di mukadimah tadi khatib sampaikan, khatib bacakan, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Jadikan sabar dan sholat ini sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian ini sungguh berat. Illa 'alal khasiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa yang disampaikan beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar adanya. Banyak orang yang tidak kuat akan kesabarannya, banyak orang yang putus asa atas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang yang meninggalkan sholat karena ini berat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, namun di balik keberatan ini ada hikmah yang luar biasa manakala kita ingat akan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-shalah fa in salahat salahalahu sa'irul amali wa in fasadat fasadat sa'iri amali. Tidak ada yang namanya berat perintah Allah itu, apalagi perintah sholat, manakala kita ingat akan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang pertama yang akan dihisab Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seorang hamba di hari kiamat kelak bukan zakatnya, bukan puasanya, bukan hajinya, namun kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salatnya. Apabila salatnya bagus, maka seluruh amalnya dinyatakan bagus.
Namun sebaliknya apabila sholatnya buruk, sholatnya jelek, maka semua amal itu juga akan dinyatakan jelek. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini panggilan Allah yang pertama terhadap kita. Lalu panggilan Allah yang kedua terhadap kita adalah melalui Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan panggilan haji. Haji adalah merupakan perintah, panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, dan merupakan kewajiban bagi umat manusia yang merasa muslim yang sudah mampu untuk melaksanakannya. Sebagaimana Allah sampaikan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Bagi Allah atas manusia muslim untuk melaksanakan haji apabila sudah mampu untuk melaksanakannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dengan mampu, mampu zahir batinnya, mampu sangunya, mampu apa yang menjadikan rukun dan syaratnya daripada haji, mampu untuk melaksanakannya. Manakala ini sudah menjadikan panggilan Allah, seperti Takmir sampaikan tadi, ada salah satu jamaah di sini saat ini akan menunaikan ibadah haji ini dengan niatan untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Di samping itu, ketika ibadah hajinya diterima oleh Allah karena semua syarat dan rukunnya dijalankan bagi yang bersangkutan, maka itulah yang dinamakan dengan haji mabrur. Maka haji mabrur ini Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berjanji, al hajju mabrur laisa lahu saya'un ilal jannah. Haji mabrur itu adalah jaminannya adalah surga. Maka semuanya mari kita bermimpi dengan niatan, betul-betul niat. Tidak ada jaminan orang yang hartanya banyak namun tidak ada niat untuk berangkat haji. Maka saat ini hadirin, mari bersama-sama kita sadar, ternyata banyak orang-orang yang pekerjaannya di jalan raya, di bawah kolong jembatan, namun niatnya betul ingin berangkat haji. Disitulah Allah akan panggil. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, panggilan Allah yang ketiga lewat malaikat Israel yang dinamakan panggilan kematian. Kullun nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa akan mati, dan kematian ini tidak satupun yang tahu kapan kematiannya. Semuanya itu adalah rahasia Allah. Wa likulli ummati ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditentukan ajalnya. Kalau sudah saatnya diundur satu jengkal pun tidak akan bisa begitu pula diajukan. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum malaikat Israel datang di hadapan kita, Allah sampaikan, Allah tegaskan, banyak-banyak berbekal. Bekal yang terbaik kata Allah subhanahu wa ta'ala adalah takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairu zati taqwa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dengan tiga panggilan itu kita harus respect, kita harus respon semangat untuk memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ditunda, tidak boleh ditawar-tawar. Maka orang yang beriman ketika Allah dan Rasul memanggilnya, wa innama kana qaulal mu'minin idza tu'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyakunu sami'na wa ata'na.
ketika orang mukmin diperintah oleh Allah dan Rasulnya, mereka senantiasa menjawab, kami dengar ya Allah panggilanmu, kami dengar ya Allah seruanmu, kami patuh dan taat akan perintahmu. Itu jawaban orang yang beriman. Jika kita punya greget seperti itu, maka apa kata Allah? Wa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan jaminan nikmat yang tidak pernah kita rasakan di dunia, yaitu jannatin naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sungguh itu adalah janji-janji Allah, sungguh janji-janji Rasulullah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Wa innaka la tukhaliful mi'ad, sungguh Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tidak seperti kita yang hadir ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang manfaat, barokah. Apa yang khatib sampaikan tadi, mudah-mudahan jamaah mempunyai semangat untuk memperhatikan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sama-sama kelak dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang istiqomah, senantiasa memenuhi perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'an wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana subula salam wa anhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa arba'atu khulafaur rasyidin wa Abu Bakar wa Umar wa Hasan wa Ali wa ala sa'irina sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma anzur fangsur ikhwanal muslimina wal muslimat wa kasif kurubahum wa sabbit aqta'ahum. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma hantim lana bi husnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.